Setelah sholat Jumat selesai, Itban bin Malik dan Abbas bin Ubad mendatangi Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, bisakah Tuan singgah di kediaman kami di sini sebentar?" Rasulullah SAW bersabda, "Lepaskan oleh kalian jalan unta ini karena ia diperintahkan." Mereka semua diam. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya. Ketika beliau tiba di desa Bani Bayadah, Jayad bin Lubaid dan Farwah bin Amr dan orang-orang dari Bani Bayadah datang kepada Nabi mengatakan hal yang sama. Dan Nabi menjawab juga. Ketika beliau tiba di desa Bani Sa'idah, Sa'ad bin Ubadah dan Muzir bin Amr dan orang-orang dari Bani Sa'idah datang kepadanya mengatakan hal yang sama. Dan Nabi memberikan jawaban yang sama. Ketika Nabi tiba di desa Bani Harits, Sa'ad bin Robi, Khorijah bin Zaid, Abdullah bin Luwahah, dan orang-orang dari Bani Harits datang kepada beliau dan mengatakan hal yang sama. Dan Nabi memberikan jawaban yang sama. Begitu pula ketika tiba di desa Bani Adi, menghadaplah Salis bin Qais dan Usairah bin Abi Khorijah, serta orang-orang dari Bani Adi, dan mengatakan hal yang sama. Beliau juga memberikan jawaban yang sama. Dan ketika perjalanan Nabi tiba di desa Bani Malik An-Najjar, hingga tepat di depan rumah Abu Ayyub, nama aslinya Khalid bin Zaid An-Najjar, unta beliau berhenti dan langsung menjerum. Saat itu tempat tersebut masih digunakan untuk menjemur kurma milik dua anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak Amr bin Amarah, dan saat itu keduanya berada di bawah asuhan Muaz bin Afro. Saat itu Nabi belum turun dari unta beliau. Tangan beliau masih memegang unta, sehingga unta segera bangkit dan berjalan lagi. Kemudian, belum seberapa jauh unta berjalan dari tempat itu, unta kembali ke tempat itu, lalu menjerum lagi, dan saat itulah Nabi SAW lalu bersabda, "Inilah tempat tinggalnya, insya Allah. Ya Allah, saya berharap Engkau menempatkanku di tempat tinggal yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat tinggal." Nabi berdoa demikian hingga 4 kali sampai turun dari unta, lalu bertanya, "Rumah ahliku yang mana yang lebih dekat?" Abu Ayyub segera menjawab, "Saya ya Nabi Allah, ini rumahku dan ini pintuku." Kemudian Nabi bersabda, "Pergilah cepat, lalu siapkan tempat untukku." Segera Abu Ayyub masuk ke rumahnya dan menyiapkan tempat peristirahatan untuk Nabi. Lalu dia datang lagi menghadap Nabi dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya telah menyediakan tempat peristirahatan bagi Tuan. Dengan berkah Allah, mohon Tuan masuk ke dalam." Setelah itu, Nabi memerintahkan Abu Ayyub untuk memasukkan barang-barang dan peralatan beliau ke dalam rumah. Setelah itu, beliau dan Zaid bin Harithah memasuki rumah Abu Ayyub yang telah disiapkan tempat untuk Nabi dan keluarga beliau. Kendaraan unta milik beliau dibawa oleh As'ad bin Jurarah ke tempatnya, dan oleh Abu Ayyub sendiri semua perbekalan Nabi diangkat dan diletakkan di tempat yang telah disediakan untuk Nabi. Dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab hadis diriwayatkan bahwa sesampainya Nabi di Madinah, kota Madinah telah dihiasi dengan berbagai macam perhiasan yang indah oleh kaum muslimin di sana. Karena itu, setelah beliau tiba di sana, laki-laki dan perempuan serta anak-anak mereka dan budak mereka keluar dari rumah untuk menghormati kedatangan beliau yang telah lama ditunggu-tunggu. Anak laki-laki dan budak laki-laki keluar dari rumah masing-masing dan berbaris di jalan utama sambil berkata, "Muhammad telah datang, Rasulullah telah datang, ya Muhammad, ya Rasulullah." Kata-kata itu diucapkan bersama-sama dan berulang-ulang. Kaum muslimin yang menemani Nabi setelah tiba di Madinah bersama-sama berkata, "Nabi Allah telah datang, Nabi Allah telah datang, Nabi Allah telah datang." Kata-kata itu diulangi dengan suara lantang, yang kemudian disambut oleh kaum muslimin di Madinah
dengan kata-kata yang sama. Adapun anak-anak perempuan masyarakat Madinah saat itu naik ke rumahnya masing-masing sambil membaca syair bersama. Kami adalah putri-putri keturunan Najjar, wahai orang-orang yang cinta bertetangga dengan Nabi Muhammad. Mendengar suara seperti itu, Nabi SAW bertanya, apakah kalian semua mencintaiku? Mereka menjawab bersama, ya, tentu saja ya Rasulullah. Nabi menjawab, Allah tahu bahwa hatiku mencintai kalian semua. Beberapa wanita saat itu meneriakan pantun sambil menabur bana. Bulan purnama telah terbit di atas kami dari desa Thaniyatil Wada. Kita wajib berterima kasih karena mereka yang berseru kepada Allah telah berseru, wahai orang yang dibangkitkan di atas kami, Engkau datang dengan membawa hal-hal yang telah menundukkan kami kepada Allah. Demikianlah seterusnya dengan pantun-pantun kehormatan yang diucapkan oleh kaum muslimin dan anak-anak mereka serta budak-budak mereka pada saat kedatangan Nabi di Madinah. Hingga Nabi turun dari kendaraan dan memasuki rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Ayyub bernama Khalid bin Zaid. Dia berasal dari keluarga Bani Najjar dan dari golongan Khazraj. Saat itu umat Islam di Madinah berjumlah lebih dari 500 orang.